Informasi terpopuler yang pertama adalah tabrakan kereta Bandara Suta dengan truk di Tangerang. Mungkin hari ini Anda sudah melihat video kereta api bandara yang mengalami insiden dengan sebuah truk yang beredar di media sosial pada hari ini. Kabar terkininya, KAI Komuter tengah mempercepat proses evakuasi rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Fokus utama petugas saat ini adalah menangani rangkaian kereta yang keluar dari jalur dan menghalangi perjalanan guna memulihkan kembali fungsi jalur tersebut. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi dengan aman. Petugas lapangan telah berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta untuk mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian guna mempercepat penanganan fisik. Akibat kejadian tersebut, perjalanan komuter lain Tangerang saat ini hanya melayani relasi hingga stasiun Rawabuaya sebelum kembali menuju stasiun Duri. Sementara itu, perjalanan kereta bandara dari arah bandara hanya beroperasi sampai dengan stasiun Batu Ceper untuk kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Pihak KAI Komuter melakukan rekayasa pola operasi dan pembatalan sejumlah perjalanan serta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Para pengguna diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas dan memperhatikan informasi terbaru di lapangan. Bagi calon penumpang yang akan menuju bandara disarankan untuk segera mencari moda transportasi alternatif lainnya guna menghindari keterlambatan penerbangan. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang kedua, transfer THR PNS dimajukan. Ya, pemerintah menargetkan realisasi belanja pada kuartal 1 2026 mencapai 809 triliun rupiah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Target belanja pemerintah ini mencakup sejumlah stimulus fiskal utama. Jumlah tersebut terdiri dari program makan bergizi gratis sebesar 62 triliun, tunjangan Hari Raya ASN serta TNI Polri sebesar 55 triliun, dan stimulus Idul Fitri senilai 13 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berharap percepatan belanja ini mampu mendorong ekonomi tumbuh di kisaran 5,6 hingga 6% pada 3 bulan pertama tahun ini. Namun lembaga penelitian Indef menilai dorongan tersebut hanya akan memberikan efek siklikal dengan sumbangsi terbatas sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase. Karakter belanja yang dominan konsumtif membuat efek pengganda fiskalnya rendah dan beresiko cepat habis setelah periode hari raya usai. Indef menegaskan bahwa permasalahan ekonomi saat ini bersifat struktural, mulai dari sektor ekspor yang melemah hingga konsumsi kelas menengah yang masih tertentu kenaikan biaya hidup. Target pertumbuhan ekonomi pada level 5,6% dinilai masih masuk akal sebagai bentuk stabilisasi. Akan tetapi proyeksi hingga 6% dianggap terlalu optimistis tanpa adanya perbaikan pada investasi swasta serta peningkatan pendapatan real masyarakat. Pemerintah juga perlu mewaspadai potensi tekanan pada APBN karena percepatan belanja dilakukan di tengah penerimaan negara yang belum pulih sepenuhnya. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang ketiga, Kimia Farma kini jadi Persero. PT Kimia Farma Tbk kini resmi menyandang kembali status sebagai perusahaan perseroan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 17 Desember 2025 lalu. Perubahan nama menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk ini telah efektif berlaku sejak 6 Februari 2026 setelah disahkan oleh Kementerian Hukum. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian anggaran dasar terhadap perubahan keempat Undang-Undang BUMN. Manajemen menyatakan bahwa identitas baru ini sudah mulai digunakan secara resmi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya beberapa anggota holding BUMN tambang seperti Timah, ANTM, dan Bukit Asam juga telah melakukan transisi serupa untuk kembali menyandang status Persero. Hal ini menunjukkan adanya konsolidasi regulasi yang seragam di seluruh unit usaha plat merah di bawah payung holding. Dari lantai bursa, saham KF merespons positif dengan penguatan sebesar 1,94% ke harga Rp525 per lembar pada penutupan sesi 1 hari ini. Meskipun demikian, secara kumulatif pergerakan saham emiten farmasi ini masih terpantau terkoreksi sebesar 4,55% dalam 1 bulan terakhir. Ya, dan kita akan ke informasi terpopuler yang terakhir. China tanam pohon puluhan tahun, gurun gersang berubah hijau.
Penanaman pohon secara masif selama puluhan tahun di China mulai menunjukkan hasil nyata pada integritas landscape dunia. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa gurun Taklamakan, salah satu gurun terbesar dan terkering di dunia, kini telah berubah menjadi penyerap karbon atau carbon sink. Gurun dengan luas mencapai 337.000 km persegi ini sebelumnya dianggap sebagai kekosongan biologis karena hampir tidak mendukung kehidupan tumbuhan. Untuk mengatasi masalah penggurunan, pemerintah China meluncurkan proyek ekologi raksasa bernama Program Sabuk Perlindungan 3 Utara pada tahun 1978. Hingga saat ini lebih dari 66 miliar pohon telah ditanam guna menstabilkan bukit pasir dan meningkatkan tutupan hutan nasional. Hasilnya, hutan China melompat dari hanya 10% pada tahun 1949 menjadi lebih dari 25% pada saat ini. Analisis data pengamatan lapangan dan satelit selama 25 tahun terakhir menunjukkan bahwa vegetasi di pinggiran gurun kini menyerap lebih banyak karbon dioksida dibandingkan yang dilepaskannya. Peningkatan curah hujan turut mendorong pertumbuhan vegetasi sehingga kadar CO2 di atas gurun turun dari 416 ppm menjadi 413 ppm pada musim basah. Temuan ini menjadi bukti empiris pertama bahwa intervensi manusia dapat secara efektif meningkatkan penyerapan karbon bahkan di landscape kering paling ekstrim. Meskipun dampaknya terhadap pengurangan badai pasir masih menjadi perdebatan, keberhasilan proyek ini dapat menjadi model bagi wilayah gurun lain di dunia. Gurun Taklamakan kini menjadi model sukses pertama yang menunjukkan kemungkinan menghentikan penggurunan dan mengubah gurun menjadi penyerap karbon. Keberhasilan ini memberikan harapan baru bagi pemulihan ekosistem global melalui strategi ekologi jangka panjang yang disiplin.